Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Kita lanjutkan masih membahas tentang bab banyak jalan menuju kebaikan. Hadis yang ke-15. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbabul wudu'i alal makarihi wa kathratul khuta ilal masajidi wa intidharus salati ba'das salati fadzalikumur ribatu. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maukah engkau sekalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat di surga? Para sahabat menjawab, baiklah wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu salat setelah selesai salat. Itulah yang harus yang kalian utamakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tips agar dosa kita diampuni. Siapa yang tidak berdosa? Semuanya berdosa. Dan mohon maaf, siapa yang paling tuha itu yang paling banyak dosa. Maaf guru lah. Iya. Karena terdahulu hidup. Tetapi untungnya juga nang tuha banyak juga diisi pahala. Yang bahaya ada umurnya masih muda, baru belasan tahun. Nih kayak kamu ini nih. Umurnya masih belasan tahun tapi dosanya ngalah-ngalahin dosa orang yang tua. Nah, ini bahaya, rugi sekali. Nah,
Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita. Salah satu bentuk sayangnya Nabi memberikan rahasia agar dosa kita diampuni. Apa kata Nabi? Nabi memberikan wajengan kepada sahabat. Hai sahabat-sahabatku, bahasa kitanya. Tetapi khitabnya kepada kita juga sebagai umatnya. Walaupun ini hadis untuk sahabat, tetapi juga terpakai kepada kita sebagai umatnya dan terus sampai hari kiamat. Jar Nabi, maukah kalian kuberitahu, bahasa kitanya nih ya, agar dosa-dosa kalian diampuni Allah dan Allah juga akan mengangkat derajat kalian. Terhapuskan dosa berarti nanti jauh dari neraka alias tidak bakalan masuk neraka. Diangkat derajat berarti adalah nanti ujungnya masuk surga. Mau enggak kata Nabi? Bala. Maka sahabat bilang, "Enggih ya Rasul, mau." Mau bahasa kitanya. Apa kata Nabi? Ada tipsnya. Pertama, isbagul wudu alal makarihi. Sempurnakanlah wudu di waktu-waktu yang kalian tidak sukai. Kira-kira waktu apa yang kita enggak suka kalau berwudu? Bangun tidur susah enggak? Ngantuk-ngantuk suruh wudu. Atau musim dingin nih kayak di Mekah, di Madinah nih ya. Kalau di Mekah alhamdulillah hangat aja. Di Jeddah hangat. Di Madinah kalau siang sedang, pagi sedang, yang ngeri malam. Sampai 16, 15, 14 derajat. Itu dingin sekali kalau sudah tengah malam. Yang repotnya pas giliran ke Raudhah tengah malam, jam 2 ke gilirannya. Itu bisa pulang-pulang dari Masjid Nabawi subuh langsung masuk angin itu. Ya, karena dingin. Waktu yang seperti itu kata Nabi tetap berwudunya sempurna, yakni mengerjakan sunnah-sunnahnya, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, ya. Kemudian 3 kali digosok-gosok, jangan burunya kecipuk, kecipak, alias asal basah aja. Tidak boleh. Yang begitu kata Nabi tidak terhapus dosanya. Jadi tips yang pertama untuk menghapuskan dosa kita, berwudu di waktu-waktu yang kita tidak sukai. Salah satunya adalah waktu di dingin atau waktu malas dan sebagainya. Dan yang kedua kata Nabi, banyak melangkah ke masjid, ke musalla, ke tempat-tempat salat. Kalau di tempat kita ada musalla, tidak ada masjidnya, ya ke musalla. Alias suka salat di masjid. Banyakin datang ke masjid, jangan banyak datang nongkrong. Duduk di masjid sebentar, nongkrong maka berjam-jam tahan. Begitu juga kalau orang berumrah, orang berhaji. Usahakan salatnya di dalam masjid. Kalau di teras dengan dalam masjid beda pahalanya. Kalau dalam masjid bisa niat i'tikaf masuk Masjidil Haram. Aku niat i'tikaf di Masjidil Haram. Pahalanya berapa? Pahalanya 100.000 kali lipat daripada beriktikaf di Masjid Nurul Yakin. Ya. Kita di sini 100.000 kira-kira kena berapa tahun itu? 100.000 itu. Ya, 7 tahun, 10 tahun. Kita di Mekah cuma sekali aja itikaf sejam umpama. Itu sama beritikaf 100.000 kali di Masjid Nurul Yakin. Kalau kita 1 jam beritikaf di Masjidil Haram, berarti 100.000 jam di Masjid Nurul Yakin. Beda. Duitnya kan ada. Ya, kalau belum sampai berangkat sering-sering baca surah Yasin. Niat, ya Allah, saya kepingin umrah, kepingin haji, baca surah Yasin. Enggak mempan juga, belum kabul-kabul, baca surat Waqiah untuk memperlancar rezeki. Enggak mempan juga, surah Tabarak, jangan tinggalkan 3 surah tiap malam ini. Untuk apa Tabarak? Menghapusin dosa, karena ada saja rezeki orang itu macet atau banyak tapi nggak berkah gara-gara numpuk dosa. Siang malam 3 surah itu dibaca.
untuk bisa berumrah. Nggak mempan juga, paksa terakhir baca surat tanah. Pahamlah surat tanah dibaca. Surat tanah. Surat mobil, surat STNK. Tapi nggak sampailah segitu ya. Ya, jangan juga dijual juga habis-habisan. Antara maghrib dan isya kalau tawafin. Ya. Tapi aneh juga, ada orang aneh nih ya. Orang beli handphone harga 30 juta, iPhone berapa itu? Pro berapa itu yang sekarang terbaru itu? Sampai udah memakai